Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali dengan saya Nida Fitri Aziza, mahasiswa UT dengan nomor induk mahasiswa 858457526. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan praktikum IPA di SD, yaitu kegiatan akhir dengan modul 9 Bumi dan Alam Semesta, dengan kegiatan praktikum 2 yaitu kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis batuan. Nah, pada hari ini sudah ada di tangan saya gitu ya, salah satu jenis batuan yaitu adalah batu akik. Dan batu akik ini adalah batuan yang tergolong sebagai mineraloid gitu ya, terbuat dari silika. Kalau kemudian kita lihat di dalam skala kekerasan mineral, ini hampir sama dengan skala kekerasan kuarsa ya, yaitu terletak pada skala kekerasan 7. Ya sahabat, batu akik ini merupakan salah satu jenis mineraloid yang tidak memiliki struktur mineral seperti yang lain. Dan di dalam batu akik ini juga ada namanya struktur mikrokristalin. Jadi dia bahan baku penyusunnya ya adalah silika, hampir sama dengan kuarsa, dan dia memiliki banyak motif yang unik seperti sahabat lihat ya. Dia memiliki motif melengkung, bergaris, dan ini membuat keunikan tersendiri pada batu akik ini sendiri. Batu akik. Batu akik berkomposisi sebagian besar tersusun dari kalsedon dan kuarsa, yang keduanya memiliki rumus kimia silikon dioksida. Proses pembentukan batu akik terbentuk ketika air panas yang kaya akan mineral silika mengalir melalui rongga-rongga pada batuan beku dan mengendapkannya secara perlahan. Klasifikasi. Meskipun sering disebut sebagai batu mulia, secara teknis akik lebih tepat dikategorikan sebagai mineraloid, yang merupakan bentuk batuan yang terbentuk dari mineral. Jenis batuan lain adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batu yang berubah bentuk karena terkena panas dan tekanan tinggi di dalam bumi. Namun batunya tidak meleleh, hanya berubah tampilan dan strukturnya saja. Contohnya batu kapur kalau terkena panas dan tekanan bisa berubah menjadi marmer, atau batuan lempung bisa berubah jadi batu sabak. Proses ini terjadi dalam waktu ribuan sampai jutaan tahun, biasanya di bagian dalam kerak bumi. Hasilnya batuan metamorf jadi lebih keras, lebih padat, dan kadang punya pola berlapis atau kristal yang mencolok. Percobaan berikutnya adalah menjelaskan kegunaan udara. Pertama-tama, sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter, panjang, warna, dan bentuknya. Kemudian letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antar lilin sekitar 30 cm. Sebab lilin yang menyala membutuhkan oksigen agar api tetap hidup, dan pada saat lilin ditutup dengan gelas, jumlah oksigen di dalam gelas semakin berkurang karena digunakan oleh api. Setelah oksigen habis, api tidak dapat bertahan sehingga lilin pun padam. Fungsi stopwatch di sini adalah untuk mengukur berapa lama lilin akan hidup setelah ditutup oleh gelas. Percobaan berikutnya adalah untuk membuktikan udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pertama-tama letakkan lilin di atas piring atau mangkok dari bahan gelas. Kemudian isilah air dalam piring atau mangkok kira-kira setinggi 2 cm. Di sini saya menggunakan pengukur penggaris sebagai ukurannya. Kemudian nyalakan lilin, selanjutnya tutuplah lilin dengan gelas kaca. Amati nyala lilin dan permukaan air dalam gelas, dan yang terakhir catatlah hasil pengamatannya. Dari pengamatan yang saya lakukan, lilin akan padam setelah beberapa saat ditutup gelas. Permukaan air akan naik. Jadi kesimpulannya, ketika lilin ditutup dengan gelas, api akan membakar oksigen di dalam gelas. Pembakaran ini menyebabkan jumlah molekul udara di dalam gelas berkurang, sehingga tekanan udara di dalam gelas menurun. Tekanan udara di luar gelas yang lebih tinggi kemudian menekan air masuk ke dalam gelas untuk menyeimbangkan dan tekanan. Dan hal ini membuktikan bahwa udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kesimpulan, dari percobaan yang telah kita lakukan,
adalah bahwa pembakaran membutuhkan oksigen dari udara dan udara bergerak atau menekan dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Proses pembakaran yang terjadi di dalam gelas tertutup akan menggunakan semua oksigen yang tersedia, menyebabkan penurunan tekanan udara di dalamnya dan akhirnya memadamkan api, di mana air akan naik untuk mengisi ruang yang kosong akibat tekanan yang lebih rendah tersebut. Api memerlukan 3 unsur untuk menyala, yakni panas, bahan bakar, dan oksigen. Ketika gelas ditutup di atas lilin yang menyala, oksigen di dalam gelas akan habis digunakan, membuat api tidak dapat bertahan.